Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasidil habib marwa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأولى أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى أنت بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، وما ترضى لنفسك من عبدك المجازي لا يرضى الله تعالى عنك. Alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kita sudah selesai dari 4 perkara yang wajib bahkan sepatutnya kita hindari, di mana kita sudah bahas yang pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir yaitu yang keempat tentang berhati-hatilah menerima pemberian dari penguasa. Kita sudah bahas tuh 4 hal yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Nah, sekarang Imam Ghazali memberitahu kepada kita 4 perkara yang harus kita lakukan. Kemarin yang harus kita hindari, sekarang yang harus kita lakukan. Apa yang 4 perkara tersebut? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa ammal arba'ah allati yanbaghi laka an taf'alaha, adapun 4 perkara yang sepatutnya kamu lakukan. Al-ula, yang pertama, an taj'al muamalatika ma'allahi ta'ala, an taj'al, yaitu sepatutnya yang pertama itu muamalah kita, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya sikap yang terbaik dan yang sempurna ketika kita beribadah maupun bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, bihaitsu law amalaka ma'aka biha abduka tarda anta biha. Jadi kata Imam Ghazali begini, sikapmu, ibadahmu, perilakumu kepada Allah itu harus sempurna. Berusahalah untuk selalu sempurna, nggak ngasal kita. Sebagaimana kita ini berharap jika punya budak, budak kita pun selalu apa? Selalu tindakannya sempurna. Kita nggak berharap.
Jangankan budak, dulu kan perbudakan, sekarang nggak ada. Kita punya pembantu rumah tangga. Kita gaji. Setiap disuruh kewajibannya itu nggak pernah dijalanin. Seharian kita pulang kerja, rumah berantakan. Yang harusnya dia itu nyapu, ngepel, kagak disapu, nggak dipel. Pakaian numpuk berhari-hari. Kira-kira di situ kita ridha dengan perilaku itu pembantu apa kita marah? Pasti kita marah. Pasti kita berkata, lah ente mau terima gaji buta, gak ngapa-ngapain. Sama halnya dengan Allah. Bagaimana kita berharap ridha Allah, surga Allah, sedangkan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, jangankan kita mau sempurna, dijalanin aja kagak. Makanya nomor satu nih, harus kita punya sikap mulai sekarang, sikap kita, perilaku kita, kepada Allah itu harus selalu sempurna dan kita selalu taat kepada Allah sebagaimana harapan kita kepada budak kita. Kita berharap kalau seseorang punya budak, budaknya itu taat dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Bihaitsu law amala ma'aka biha 'abduka tarda anta biha. Sebagaimana kamu itu berharap budakmu itu berbuat baik, yang akan membuat kamu ridha kepada budakmu. Wala yadhiq khatiruka alaihi wala taghdab, dan kamu tidak merasa hati kamu tertekan dan tidak pernah marah kepada budakmu karena sikap dia selalu baik, selalu taat, selalu ngejalanin apapun yang diperintahkan tuannya. Begitu juga harusnya sikap kita kepada Allah. Kalau kita punya sikap begitu kepada Allah, di benak kita bagaimana kita mencari ridha Allah, bagaimana saya beribadah kepada Allah dengan baik, bagaimana caranya saya ini bisa meraih surganya Allah, ampunan Allah. Selalu kita berusaha, sebagaimana tadi budak yang berusaha sempurna di hadapan tuannya, sehingga tuannya ridha, begitu pula Allah akan ridha kepada kita. Jangan berharap ridha Allah apa-apa kita ngasal. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, orang itu di antara tanda-tanda orang menghayal, ibadah kagak, doa kagak, tapi kalau ditanya mau masuk surga, mau banget. Mau gak masuk neraka? Kagak mau, tapi sholat kagak. Mau gak dapat rezeki yang halal, berkah hidup kita? Mau, tapi gak pernah mau doa dan berusaha. Mau gak dapat istri yang solihah? Mau banget. Pengen gak istri ente itu tiba-tiba menjadi istri yang durhaka? Nggak mau kita. Lah kalau ingin dapat pasangan yang solihah, kita pun berusaha mulai sekarang menjadi hamba Allah yang soleh di mata Allah, sehingga diberikan pasangan yang solihah. Lah kalau yang sudah punya pasangan gimana? Pasangannya selama ini nggak solihah, tapi berharap jadi solihah. Rubah diri kita sebagai imam. Rubah diri kita sebagai imam. Semakin baik, doakan kita punya istri, doakan kita punya anak, kita berubah semakin baik, insya Allah Allah akan merubah perilaku istri kita. Semua dimulai dari kita ini. Kita yang harus berubah, kita yang harus menjadi lebih baik, bukan di mata manusia, tapi di mata Allah. Kita sih nggak perlu pujian manusia, nggak perlu dibesar-besarkan sama manusia, nggak ada gunanya juga. Ente dibesar-besarin sama manusia, nggak ada bertambah di diri ente, nggak ada yang berkurang. Dihina, nggak ada yang berkurang di diri ente. Hinaan maupun pujian nggak akan membuat ente semakin maju maupun semakin mundur, enggak. Hiduplah cari ridha Allah, selesai hidup ente udah. Coba seperti itu kita mulai sekarang. Wa ma tarda li nafsika min 'abdika al-majazi la yarda Allah taala anka. Begitu pula kata Imam Ghazali, kamu tidak akan ridha jika budakmu itu berbuat suatu kesalahan yang fatal atau tidak mengikuti perintahmu. Begitu juga dengan Allah. Kalau ente punya budak, ente perintahin nggak nurut, ente suruh belaga bego kalau bahasa kita, ya. Diperintahin apapun dia nggak mau lagi taat, kita pasti marah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan yang Allah sampaikan ke kita, ini halal, ini haram, ini wajib dijalanin, ini wajib ditinggalin. Dia tabrak semuanya. Lah bagaimana Allah mau ridha sama kita?
Sebagaimana kalau budak kita begitu, kita marah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita punya sikap menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu adalah suatu gelar yang tinggi sebenarnya. Karena Anda berkali-kali bilang, kalau di hari kiamat ente dipanggil sama Allah, ya abdi, itu udah anugerah terbesar udah. Allah ngakuin ente sebagai hambanya. Itu sulit loh. Nggak semua di hari kiamat dibangkitkan sama Allah, Allah panggil dengan ya abdi, wahai hambaku. Berarti ente diakui. Cuma masalahnya kita diakui ke di hari kiamat ya. Kira-kira kita dipanggil ya abdi wala ya syaitan. Nah, nggak tahu deh panggilannya kayak gimana ya. Makanya kita berharap dipanggil ya abdi. Gimana caranya? Berusahalah selalu jalankan apa yang Allah perintahkan, dan berusahalah untuk selalu sempurna dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan jangan kita menabrak hukum Allah. Allah pasti ridha. Tadi dikasih umpama sama Imam Ghazali itu budak ya. Kenapa budak? Karena budak kan kayak hak milik. Kalau pembantu beda. Pembantu itu kan cuman tenaganya yang dibayar. Dia capek, tenaganya kita kasih upah. Kalau budak itu hak milik. Karena kita budak bagi apa? Bagi Tuhan kita Allah, kita milik Allah. Makanya kita ini dikasih umpama, kalau punya budak, kalau budak ente begitu gimana? Kalau punya budak, budak ente begitu sama ente gimana? Kenapa dikasih umpama budak? Karena budak hak milik. Dikasih umpama yang mirip juga dengan kita. Kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwa sayyidul haqiqi. Nah, begitu juga kalau kamu memiliki budak yang tidak taat kepadamu, kamu pasti marah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah itu adalah apa? Tuhan, bukan Tuhan kita lagi ya, yang memiliki segala-galanya di langit maupun di bumi. Jangankan manusia, seluruh makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang pertama harus, jadi nasihat pertama Imam Ghazali kesimpulannya, kita harus selalu jalankan perintah Allah dan berusahalah untuk menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana kamu juga berharap budakmu itu taat dan kamu akan ridha, begitu juga dengan Allah. Dan kamu tidak berharap budakmu itu membuat sesuatu yang tidak kamu sukai, bahkan dia melanggar ataupun tidak taat kepadamu, kamu akan murka. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berusahalah menjadi hamba Allah. Makanya Nabi ngasih tahu ke kita, dan saya sudah sampaikan berkali-kali, Nabi bangun malamnya begitu lama sampai kakinya bengkak, kelamaan berdiri. Kalau disujud, lama sujudnya. Kalau di ruku, lama rukunya. Dan di akhir daripada cerita tersebut, Nabi cuma bilang kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu tidak mau memiliki suami yang pandai bersyukur? Nah, itu penghambaan namanya itu. Dosa nggak ada. Yang berlalu mau akan datang, Allah sudah ampuni dosa Nabi. Tapi sholat malam ya begitu. Kenapa? Pengen dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur. Emang ada manusia, makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang lebih pandai bersyukur kepada Allah daripada Nabi Muhammad? Gak akan ada. Tapi Nabi di situ tetap menunjukkan penghambaannya. Subhanallah ya. Itulah begitu harus sikap kita. Jangan udah sholat, udah kita jalankan ibadah yang wajib, baca Quran, gampang, nggak wajib ini. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kagak perlu. Hati-hati ini, buat jamaah khususnya, sholat qabliyah ba'diyah jangan pernah ditinggal. Kalaupun kita belum sempat qabliyah itu bisa dikerjakan setelah sholat. Sampai masuk adzan yang sholat berikutnya, masih bisa sholat qabliyah. Jangan tinggalin tuh qabliyah ba'diyah, ini sholat rawatib. Kalau kita sering tinggalin, khawatir hubungan kita dengan guru kita itu nggak nyambung. Karena salah satu yang selalu diingatkan oleh guru kita Habib Umar bin Hafid, khususnya sholat rawatib jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggal tuh ya. Ini benar-benar diingatin berkali-kali tentang sholat rawatib. Anda nggak tahu kenapa diingatin berkali-kali. Apakah juga beliau tahu bagaimana jamaah kita juga banyak yang nggak sholat rawatib kayaknya sih.
Maka diingetin berkali-kali masalah sholat rawatib ya. Tahajud biasakan juga. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Sebelum subuh setengah jam sholat tahajud witir. Seminggu sekali lah. Nah, yang bagi yang sibuk nih. Akhirnya zaman Nabi jangankan sholat tahajud. Ada sebagian sahabat itu nggak ada waktu untuk baca Al-Quran. Dia ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak ada waktu baca Al-Quran, sibuk mencari rezeki, bla bla bla, panjang lebar ceritakan Nabi. Kata Nabi, jangan sekali-kali tahjurul Quran, nggak baca Al-Quran sama sekali, jangan sampai. Minimal nih kalau sibuknya parah, masuk pagi pulang tengah malam, seandainya ente harus seminggu sekali baca Al-Quran. Minimal tuh. Ini yang sibuknya parah banget ya. Rata-rata kan pergi pagi pulang sore, masih ada waktu. Maghrib ngaji saya, ya udah nggak apa-apa ngaji. Isya masih ngaji, cakep luar biasa. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa nuntut ilmu yang wajib dalam beribadah kepada Allah lebih mulia daripada kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena kan Al-Quran penerapannya ilmu yang apa? Yang kita tahu nih, fikih, tauhid, semua itu kan berasal dari Al-Quran. Gimana kita tahu isi Al-Quran kalau nggak belajar fikih dan yang lainnya? Ada sampai ulama bilang begitu. Cuman bukan berarti nggak baca Quran lagi. Kapan kita bisa baca? Tadi yang Anda bilang, mungkin kalau nggak sempat tahajud, habis sholat subuh baca, walaupun 2 lembar aja nah, nggak usah banyak-banyak. Baca 2 lembar, tutup udah. Nanti ada kesempatan lagi, entah siang, entah sore, baca lagi selembar 2 lembar. Yang penting Quran ente tetap baca. Jangan sampai nggak pernah dibaca, bahaya karena kita putus hubungan dengan Al-Quran itu sangat berbahaya. Nah, kemudian wasani yang kedua, kullama amilta bin nas ajmal kama tarda li nafsika kama tarda li nafsika minhum la yukmil iman al-'abda hatta yuhib li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedua, tadi kita muamalah kepada Allah, hablun minallah berarti. Yang kedua, hablun minan nas. Ini kalau kita artikan secara umum yang dibahas oleh Imam Ghazali begitu. Yang kedua, kullama amil tabin nas ij'al kama tarda li nafsika. Yang kedua, setiap kamu berbuat sesuatu kepada manusia, berbuatlah yang paling bagus sebagaimana kamu suka terhadap dirimu. Yang kedua, sikap kita, ucapan kita ketika memberi, ketika membantu, berbuatlah sebaik-baiknya. Sebagaimana kita juga berharap orang lain berbuat baik begitu sama kita. Ngomong sama orang kasar, padahal nggak ada sebab. Besok-besok kalau orang kasar sama itu terima gak? Nah, berpikir ke situ. Ketika kita ngelihat ada orang lagi butuh, kita nggak bantuin, besok-besok kita lagi butuh, orang belaga bego, enak apakah nggak digituin? Nah, kita harus punya sikap lebih sempurna. Maka sampai kata Allah dalam firman-Nya apa? Fa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian itu diucapkan salam, tahiyatu salam. Assalamualaikum, seandainya nih ada orang ngomong gitu. Apa kata Allah? Fahayyu bi ahsan minha urduha. Maka kita jawab dengan lebih sempurna. Dia baru assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang sama, waalaikumsalam. Tapi Allah ngeduluin apa? Balas dengan yang lebih sempurna. Orang cuma assalamualaikum, kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran Islam begitu. Aku malas kepanjangan, dia salamnya dikit, ya udah minimal itu bilang waalaikumsalam. Yang nggak boleh kagak dijawab. Minimal jawabannya sama, lebih cakep, jawabannya lebih sempurna. Itu soal salam. Gimana soal sikap? Orang berharap kita berharap apa? Bantuan kita, atau berharap uluran tangan apa? Tangan kita untuk kita bantu, entah dengan nasihat, dengan apa? Harta maupun dengan tenaga. Kita harus sesempurna mungkin kita lakukan. Biar besok-besok ketika kita lagi perlu tenaga orang, pikiran orang, Allah akan kirim orang yang lebih sempurna lagi ngelakuin ke kita. Karena kita begitu sama orang. Cuman setiap kita orang minta bantuan nasihat, bukan urusan gue, urusan dia dah.
Orang butuh tenaga kita, bukan urusan gue. Orang butuh bantuan secara ekonomi, padahal kita bisa bantu, bukan urusan gue, dia punya keluarga. Hati-hati. Besok-besok ente lagi begitu, orang lain sikapnya sama. Jangan sampai. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, kullama amilta bin nas, setiap kamu berbuat sesuatu ke manusia, ij'al kama tarda li nafsik, maka berbuatlah sesuai dengan apa yang kamu ridha terhadap dirimu sendiri. Sikap ente ke orang, ente coba balikin ke diri ente. Kalau sikap ente begitu ke diri ente ridha gak? Maka sikap kita pasti selalu baik. La yukmil imanul abdi hatta yuhib li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, la yu'minu ahadakum, tidak beriman seseorang di antara kamu, artinya tidak sempurna imannya, hatta yuhibbu li akhi, hingga dia cinta kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, atas apa yang dia cinta terhadap dirinya. Dia suka sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka kepada dirinya, baru imannya sempurna. Nah, kita ini bisa punya sikap begini biasanya nih di rumah tangga. Di rumah tangga biasanya nih. Makan sama keluarga, Masya Allah, enak mulu. Nggak pernah kagak enak. Sekagak enak-enaknya makan ayam. Tamu datang ke rumah, entah keluarga, saudara, sepupu, temen, emang waktu makan. Emang udah waktu makan, bukan waktu, nggak perlu kita nawar lagi. Datang dari pagi sampai duhur, jangan nanya udah makan belum. Gila kita kalau nanya begitu. Kan jelas belum makan dari pagi. Apa yang harus kita lakuin? Suguhin dia makanan lebih bagus daripada yang kita makan. Lebih cakep begitu. Atau minimal sama. Jangan kita makan enak, ada tamu, udah bikin mie goreng. Ribet amat tuh orang sampai siang lagi di sini. Nah itu sikap kita nggak baik. Sikap kita nggak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang dimana Nabi selalu ngajarin kepada kita, bersikaplah lebih sempurna kepada orang lain. Sebagaimana Nabi pernah ketika motong hewan kurban, kalau nggak salah hewan kurban dibagikan seluruh dagingnya kepada orang yang butuh. Nggak disisain sedikit pun. Sayyidina Aisyah bilang, pergi semua tuh daging, kagak ada yang sisa. Kata Nabi, wahai Aisyah, daging ngepergi, pahalanya nyisa. Daging ngepergi, pahalanya sama kita. Daging mau dimakan habis, cuman pahala akan dicatat di catatan amal. Biar dagingnya pergi, tapi pahalanya tetap. Itu jawaban baginda Rasulullah. Dan Nabi lebih sering sikapnya itu berbuat baik kepada orang melebihi apa yang yang disuka terhadap dirinya sendiri. Yang saya pernah cerita Abu Hurairah lapar, ada orang ngasih susu sewadah, Nabi nyuruh teman-teman Abu Hurairah dipanggil semua, yang pada lapar semua tuh 80 orang lebih. Nabi nggak minum duluan, padahal itu susu buat Nabi itu. Ada tetangga ngasih. Tapi Abu Hurairah nggak dikasih minum, Nabi pun nggak minum, disuruh kasih dulu teman-teman itu, 80 orang lebih. Setiap orang minum sampai kenyang, kagak habis. Udah semua kenyang, nah sekarang di tangan Abu Hurairah. Kata Nabi, isyrab ya Abahir, minum, wahai Abu bapaknya kucing, kan julukan dia tuh, karena suka kucing dia. Minumnya, orang lapar gimana sih? Nah, kalau orang lapar kan kalau makan juga, suapan yang kedua dengan ketiga nggak ada jeda, masuk terus tuh. Apalagi ini air, seperti susu cair. Minum malu juga Nabi ngeliatin soalnya. Diberhenti. Kata Nabi minum, nggak usah berhenti. Diminum. Diberhenti lagi, malu. Kata Nabi minum. Diminum sampai kenyang. Udah kenyang diberhenti. Kata Nabi minum, kenapa itu berhenti? Ya Rasulullah udah sampai tenggorokan nih susu. Susu di wadah kagak habis-habis. Baru Nabi minum yang terakhir. Dibikin tuh fakir miskin dulu tuh. Ini pada kelaparan semua soalnya. Mereka itu ada kurang lebih 200 orang. Sahabat-sahabat akrab dengan Abu Hurairah. Mereka itu disebut dengan ahli siffah. Mereka ini orang-orang fakir miskin, nggak punya apa-apa. Maka Abu Hurairah itu bisa 2-3 hari nggak makan. Akhirnya datang ke Nabi nekat itu dah. Kagak ada makanan lagi.
Datang ke Sayyidina Umar berharap dikasih makan, pura-pura nanya padahal dia tahu jawabannya. Nah, saya tahu kan dengan nanya, diajak ke rumahnya gitu, udah di rumah yuk. Kalau bahasa kita, majelis di rumah deh, kita ngopi dah. Sambil gue jawab. Dijawab Sayyidina Umar, ditawarin juga kagak, ternyata Sayyidina Umar nggak punya makanan juga. Jadi nekat ke Nabi, tapi lihat sikapnya Nabi. Abu Hurairah nggak dikasih minum, dia pun nggak minum, suruh orang lain dulu minum. Nah, itulah sikap kita, harusnya seperti itu ke orang. Apalagi itu saudara kita sendiri. Ini kan masalah akhir zaman sekarang nih, terjadi kerusakan akhlak, kemerosotan akhlak, dan ketidakkepedulian itu antar keluarga. Bukan sama orang lain, antar keluarga sekarang. Bahkan santet menyantet itu antar keluarga. Orang lain nyantet kita, orang lain guna-guna kita itu ada tapi jarang, lebih banyak apa? Keluarga sendiri. Hati-hati itu. Kenapa bisa begitu? Mungkin sikap kita nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau sikap kita sesuai dengan ajaran Nabi, kita nggak pernah nyari masalah sama keluarga, kita care-care aja, ketemu senyum, kita tegur, silaturahim, ada waktu kita silaturahim, insya Allah nggak ada keluarga yang sakit hati sama kita. Udah kasih silaturahim, nggak pernah ngumpul, dikatain mulu sampai ke telinga dia. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita begitu sikap kita ya. Kemudian dikatakan di sini, wa yadkhul fihi ma'ada min makarimul akhlaq min rifqi wal layyina wat tawadhu wa aful isa'a wa satrul uyub. Nah, termasuk di sini masalah kebaikan tadi, kita berbuat baik sebagaimana kita suka terhadap diri kita, itu termasuk dalam urusan akhlak juga sama. Jadi kita bukan pendendam, jika ada orang berbuat salah kepada kita, kita memaafkan. Jika ada orang berucap kasar, kita jawab dengan apa? Lembut. Nah, itu juga termasuk dalam hal itu ya. Jadi sikap kita selalu baik, balasan kita baik kepada orang lain. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda, beliau mengatakan, tuba liman syaghalahu aibahu an uyubun nas. Sungguh beruntung, tuba sungguh beruntung. Liman, bagi siapa-siapa, syaghalahu aibahu min uyubun nas, bagi siapa saja yang sibuk ngurusin aibnya sendiri daripada ngurusin aib orang lain. Artinya dia sibuk ngurusin kesalahannya dia. Dia nggak sibuk cari kesalahan orang. Artinya sikapnya selalu baik. Dia menganggap dirinya banyak dosa. Yang lain, Masya Allah semua. Si Anu, itu orang baik, Masya Allah. Ana sih banyak dosa. Makanya salah satu cara terbaik untuk cepat dekat dengan Allah, setiap Anda berada dimanapun, di situ tanamkan dalam hati, aneh orang yang paling banyak dosa di sini. Ana yang paling banyak kekurangan di sini. Ana yang paling sombong di sini. Udah, kita nganggap diri kita apa? Yang paling kagak beres udah di majelis ini. Setiap kita duduk di majelis manapun begitu. Ana orang nggak paling beres di sini, yang nggak bener di sini, yang lain Masya Allah semua yakin aneh. Itu paling gampang bikin derajat Anda semakin tinggi. Nah, itu yang diajarkan sama kita punya guru-guru. Bahkan dikatakan ketika kita ini ceramah saja di depan orang, sebelum ceramah kita langsung bilang ke diri kita sendiri nih, ini nasihat buat diri saya pribadi. Sebelum kita ceramah, kita bilang dalam hati, ini pada dasarnya nasihat untuk saya, yang hadir tuh orang Masya Allah semua. Cuman emang karena kewajiban menyampaikan nasihat, saya sampaikan, padahal kembali buat diri saya. Begitu diajarin. Makanya kita sering dengar guru-guru kita dari Hadramut kalau ceramah selalu bilang apa? Kami, kita semua. Jarang kita dengar guru kita ngomong kalian. Kalian begini, kalian begitu. Enggak, dibawa dirinya juga, kita semua. Kami. Itu ada akhlak kita berdakwah begitu. Jadi kita yakin sih guru kita kurang apa coba? Ilmunya, kesolehannya, tapi lihat bagaimana tawadhu'nya. Dia nggak mau orang lain doang yang dikatakan begini-begitu, tapi apa? Kita semua. Subhanallah, itu salah satu apa? Tutur kata, sikap yang baik dalam menyampaikan nasihat. Daripada kita nunjuk orang mulu, kalian kagak beres, kalian jauh dari Allah. Emang yang ceramah udah dekat sama Allah? Hah? Yang ceramah juga dekat sama Allah juga, jangan-jangan.
Lebih baik supaya hilang sikap sombong kita bilang kita semua ngelakuin dosa, kita ini jauh dari Allah, kita, kalau ada kata kita, insya Allah yang dengar juga terima. Kalau ngomong gitu, daripada ngomong apa? Kalian, walaupun seandainya itu juga nggak masalah dalam menyampaikan pidato, cuman lebih afdal pakai akhlak. Itu sampaikan tutur kata di mana kita suka juga apa? Orang lain bersikap yang sama kepada kita. Wa tuba liman lazima baitahu wa akala qutahu wa ishtaghala bi ta'atihi wa baqa ala khati'atihi fa khanat nafsuhu fi syughlin wan nas minhu fi rahah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali, wa tuba, dan kemudian dan sungguh beruntung liman lazima baitahu, bagi orang yang sering di rumah. Sayyidina Ali bilang, sungguh beruntung bagi orang yang sering di rumah. Wa akala qutahu, dan dia makan apa yang ada dalam rumahnya, nggak sibuk udah. Yang ada di rumahnya dia bisa beli, dia makan. Nggak sibuk dia ngurusin orang lain, lebih sering di rumahnya. Wa ishtaghala bi ta'atihi, dan sibuk dengan taat kepada Allah. Wa baka ala khati'atihi, dan sering nangis ingat dosa-dosanya. Fa kanat nafsuhu fi syughlin, maka dia sibuk dengan dirinya. Manusia akan ngerasa tenang dari kita karena kita nggak berbuat dosa sama orang. Kita sering di rumah, dosa kita sama orang apa? Sedikit. Sering ngumpul, sering nongkrong, sering ngobrol, ada aja tuh berapa orang yang kita sakitin hatinya. Kita kalau jarang ngumpul sama orang, cuma sesekali, paling ini orang bilang, itu sih nggak pernah bergaul, sombong. Dari mana dia tahu kita sombong? Emang orang nggak bergaul berarti sombong? Cuman itu sikap orang awam ya, pasti begitu, sombong memang nggak pernah mau bergaul. Yang penting dia ngomong ya, kita sama dia nggak ada masalah. Kalaupun besok lusa dimarah kita nggak jawabin, Anda ngambil hak ente? Enggak. Anda pernah ngatain ente? Enggak. Kenapa ente repot? Nah, itu paling aman begitu di akhir zaman begini. Keluar ente kerja sama kerja, ngaji sama ngaji, udah nggak ada darurat apapun, pulang ke rumah di rumah aja udah. Lebih aman gitu dari dosa. Ngumpul ada aja tuh. Entah dari kata, entah perbuatan. Ngumpul ya ujung-ujungnya mabok. Ujung-ujungnya apa? Main judi. Kita nggak tahu nih. Macam-macam. Apalagi sekarang ngumpul semua megang handphone. Main judi apa namanya itu? Slot atau apa namanya itu? Rame-rame. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar. Perkumpulan yang ada ridha Allah. Lebih baik di rumah udah. Duduk sama bini, ngobrol, bercanda sama anak, atau ada waktu inti sholat, ada waktu baca Quran, ada waktu luang inti buka YouTube, banyak ceramah-ceramah guru-guru kita, sambil inti dengerin, dapat ilmu lagi. Nah, lebih cakep begitu. Di luar nggak ada faedah. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Haddad di zaman beliau 300 lebih tahun yang lalu, beliau itu lebih senang, kata beliau apa? Di zaman kami ini lebih baik sering di rumah, makan dengan rezeki apa yang Allah diberikan, ibadah kepada Allah sampai ajal akan jemput. Itu di zaman beliau. Yang orang solehnya masih banyak. Kata beliau, di zaman kami ini lebih baik sering di rumah. Makan dengan rezeki yang Allah kasih, ibadah kepada Allah sampai apa? Ajal menjemput. Udah aman udah kalau begitu. Apalagi di zaman apa? Di zaman kita sekarang ya. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Tapi semua dibatasi, nggak seperti zaman dulu. Dulu mah kita, maaf, anak kecil masih nonton kartun gitu. Kartun apa yang kita nonton sampai khatam? Bukan cuma kita nonton khatam, ya. Kartun kita khatam sampai akhir. Coba anak sekarang jarang nonton kartun. Bener-bener udah keadaan duniawinya udah parah di zaman sekarang mah. Nah, jangan disamain dengan apa? Dengan zaman dulu. Makanya lebih sering di rumah. Nah, ini nasihat yang kedua. Jadi kesimpulan yang pertama, hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya sebagaimana kita senang ketika budak kita sikapnya, perbuatannya begitu sempurna kepada kita. Kita harus sikapnya begitu. Kemudian yang kedua, yaitu harus kita muamalah, berperilaku kepada manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita senang kalau orang lain berbuat baik kepada kita. Harus begitu tuh. Hablum minallah wa hablum minan nas, nggak bisa dipisah. Baik sama manusia, sama Allah keputus neraka.
Baik hubungan sama Allah, tapi sama manusia masa bodoh, ya neraka juga, nggak bisa. Dua-duanya harus berjalan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian insya Allah yang ketiga kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Seperti biasa kita kasih waktu untuk bertanya. Bagi yang hadir kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Di luar tema juga boleh, silakan. Fadhal. Masuk sampai di masjid jadi dia datang ke masjid masbuk. Nah, belum takbir dia, nggak termasuk jamaah karena sholat sudah selesai. Udah selesai sholat. Sholat di masjid berjamaah emang afdal. Sholat di masjid tanpa berjamaah dengan sholat di rumah emang beda tempat, bukan beda masalah pahala sholatnya, beda tempatnya berbeda, pahalanya beda karena tempatnya, bukan karena sholatnya, nilai sholatnya sama. Bahkan dikatakan dalam kitab Busyrul Karim, jika di rumah sholat berjamaah, di masjid sholat sendiri lebih baik yang di rumah yang berjamaah. Karena dilihat jamaahnya. Cuman lebih cakep lagi, udah berjamaah di masjid. Nah ini gimana nih, udah datang masbuk, udah kelar semua, kita cuma di masjid. Sama gak pahalanya kalau kita sholat di rumah? Berbeda emang, karena lokasi. Di masjid kita dapat niat i'tikaf, ya kan? Sambil kita mau sholat niat i'tikaf, pahala. Di masjid kita bisa sholat apa ya? Tahiyatul masjid. Kalaupun nggak bisa, udah niat i'tikaf, sholat di masjid, di rumah Allah, udah pasti beda. Beda pahala karena lokasi. Bukan beda pahala sholat karena di masjid maupun di rumah, enggak. Sholatnya sama. Cuman karena beda lokasi, pahala ada yang bonus tuh. Nah, cuman lebih baik lagi, udah di masjid berjamaah. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Fadhal. Ada lagi? Fadhal. Ya. Ini di waktu itu sempat ada yang ngebajak akun Instagramnya. Jadi ngaku sebagai dia, terus kirimin orang tuanya lagi sakit, kita bantuan satu transfer. Jadi dikirimlah transfer dari temannya. Sedangkan tanpa sepengetahuannya yang jadi masalah, apakah teman saya ini wajib mengganti rugi? Nah, dikirimnya tuh transfer ke rekening siapa ini? Jadi ngaku dia padahal bukan dia. Nah, tapi rekening yang disampaikan tuh rekening dia nih yang dibajak apa yang ngebajak? Rekening yang ngebajak. Apakah dia harus ganti? Enggak. Kecuali udah minta bantuan masuknya ke rekening dia. Ya iyalah. Masuk ke rekening kita kan. Kita bingung rekening jadi banyak loh, 10 juta. Nyari-nyari tahu kata teman kita, sengaja gue bercanda biar lu ada duit. Nah balikin. Cuman kan sekarang dibajak, yang ngebajak orang lain, rekening orang lain juga. Atas nama dia. Nah, orang-orang ngebantuin nih, ngirim ke rekening yang orang lain ini. Apakah yang punya Instagram tadi yang dibajak Instagram harus ganti? Enggak. Bukan urusan dia. Hanya ada orang apa? Jangankan itu ya, banyak habaib juga yang Anda kenal, mereka ngajar-ngajar juga. Ada beberapa orang tuh kena kasus yang sama. Sampai ganti nomor, sampai ngirim nomor ya kan aneh. Dibilang lafu beb, Anda ganti nomor karena nomor Anda yang lama dibajak. Ada orang mengatasnamakan dia minta bantuan ke sono kemari. Nah, itu tadi kalau ceritanya kayak orang tuanya sakit, padahal orang tua beliau ini udah kagak ada dua-duanya. Ada kan udah telepon ke dia, bener orang tua sakit, katanya kagak, orang tuanya udah kagak ada dua-duanya. Nah ini yang hubungin kita nih nomor antum nih banyak nomor. Dan udah banyak yang kena, itu ada juga kasus begitu. Terus harus ganti gak? Lah kagak, bukan urusan kita. Nah, dia sendiri tuh yang ngebajak yang harus bertanggung jawab. Ya. Seperti halnya begini. Di rumah kita punya pisau buat masak. Ini contoh masalah ngebajak tadi. Tiba-tiba ada orang masuk teman kita. Dibilang gue pinjam nih pisaunya. Oh iya, kontrol. Pikiran kita dipinjam buat hal-hal positif. Ternyata keluar nyamperin orang ditusuk sampai mati. Kita yang punya pisau kena dosa gak?
Enggak, kenapa? Kita kan berpikir bukan buat bunuh orang dia. Terus gara-gara pisau kita kena dosa? Kagak. Sama juga halnya tadi. Instagram kita cuman dibajak. Nah, bukan minta izin lagi nih, ngebajak malah. Minta izin aja kita nggak tanggung jawab. Tadi minta pisau, apalagi ngebajak, arti pisau diambil secara apa? Diam, bukan tanggung jawab kita. Itu urusan dia sama Allah ya. Ada lagi terakhir. Apa? Apa? Sinyal. Oh, apakah ada? Ya pasti ada sinyal jodoh, cuman masalah yang tahu siapa. Sebelum kita bilang qabil itu, belum tentu jodoh kita. Cuman husnudzon kita, nih kayaknya sih jodoh kita deh, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin gitu. Bukan langsung kita yakin ini sinyal jodoh saya nih, belum tentu. Selama belum akad. Karena orang mau dekat, mau pacaran, sampai pacaran dari bayi sampai tua, belum akad, belum tentu jodoh dia. Selama belum ijab dan kabul. Udah ijab kabul pun belum tentu jodoh dia juga. Belum tentu. Ada orang ijab kabul tapi ujung-ujungnya apa? Pisah. Jodoh kita itu yang akan bersama kita sampai kematian memisahkan kita. Siapa dia? Cuman Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Kita ini sekarang masing-masing punya bini di rumah, punya anak. Apakah dia jodoh itu yang ditetapkan sama Allah sampai akhir hayat? Wallahu a'lam. Cuman kita berharap, berdoa, mudah-mudahan dia jodoh kita sampai akhir hayat. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti. Yang pasti itu takdir Allah. Kita hanya berserahkan kepada apa? Menyerahkan kepada Allah ya. Ada sinyal jodoh itu ada. Cuman apakah harus diyakini selama belum saya qabil itu, saya terima, belum apa? Belum dikatakan jodoh kita itu ya. Masih bisa diambil sama orang apa? Orang lain ya. Ada lagi lahir. Enggak ada ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لحمده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فأنتم علينا توبة نغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمع قبلا وجودا منا باكتساب إنا بالمصطفى الرسول وبكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عدد ربي وآله وصحبه هذا تشفي صحبي والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.